bergantian tidur malam atau bergantian berjaga menjaga Nabi. Karena ketika Nabi sampai di kota Madinah, orang-orang musyrikun tak membiarkan Nabi begitu saja sampai di Madinah. Kadang mereka datang di malam hari, kemudian memanah rumah Nabi SAW, tempat tinggal Nabi SAW, sehingga para sahabat mereka berjaga-jaga setiap malamnya, dan Nabi jarang tidur di malam hari. Kenapa demikian? Tidak aman dari gangguan orang-orang musyrikun. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga dirimu dari gangguan manusia. Apa kata Nabi setelahnya kepada para sahabat yang tadi berjaga? Sekarang silahkan kalian tidur di rumah kalian masing-masing. Tidak ada lagi yang menjaga diriku, karena cukup Allah yang menjaga. Setelah itu Nabi SAW tidak lagi dijaga karena Allah sudah menjaga. Maknanya Allah jaga Nabi di kala Nabi hidup, dan Allah jaga Nabi di kala Nabi wafat. Jadi dulu ikhwatul Islam ada orang Nasara. Orang Nasara itu mereka benci kepada kota Madinah. Kenapa Madinah selalu dikunjungi? Karena kita berkunjung ke kota Madinah itu adalah bagian daripada ibadah. Tidak ada satupun mereka yang datang beribadah haji dan umrah kecuali mereka rindu hatinya untuk menggerakkan kakinya datang ke kota Madinah, walau dengan berjalan ratusan kilo panjangnya. Kalau sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita ikhwatul Islam. Tapi dulu-dulu 1 minggu berjalan kaki, kuat atau tak kuat? 1 minggu belum sampai 100 kilo kita sudah mati karena kepanasan. Karena di padang Sahara sulit sekali ikhwatul Islam. Makanya orang dulu sebelum punya kendaraan yang canggih seperti yang kita rasakan, berjalan kaki, dan mereka akan melakukannya demi bisa beribadah di Masjid Nabawi dan untuk berkunjung ke perkuburan Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, orang itu pada iri, kenapa datang ke Madinah? Kenapa Madinah harus didatangi? Sebagaimana dulu Abraha, dia benci kenapa Mekah itu harus didatangi. Maka sebagian orang-orang Syam yang beragama Nasara, mereka benci kenapa Madinah dikunjungi. Maka mereka mengutus 2 orang ikhwatul Islam, mengutus 2 orang ke kota Madinah. Kemudian dikala diutus ke kota Madinah, tujuan mereka adalah untuk mencuri jasad Nabi SAW. Dan kalau jasad Nabi dicuri, dipindahkan ke daerah mereka, sehingga nanti orang tidak lagi datang ke kota Madinah, orang datang ke Syam atau ke daerahnya, ke daerah Nasara. Itu yang mereka inginkan. Mereka bukan menginginkan keburukan untuk jasad Nabi, tidak. Mereka hanya ingin memindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kota Islam pada akhirnya ada 2 orang Nasara datang ke kota Madinah tanpa ada yang tahu. Mereka berpura-pura masuk Islam. Kemudian dikala mereka duduk di kota Madinah, mereka adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenalah 2 orang ini dengan orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa